Saya Nina Suwantari dari tim Gelas Kabi 1 SDN Permata Biru. Tanggapi tantangan Lex Sampedas bulan April 2025 yaitu tentang jurnalistik. Saya akan mewawancarai salah seorang pengusaha yang ada di sekitar SDN Permata Biru. Yuk kita berkenalan dengan beliau. Selamat pagi Bapak. Pagi. Maaf mengganggu. Iya. Boleh saya bertanya Bapak? Boleh, silakan. Iya. Saya dari tim Gelas Kabi SDN Permata Biru. Ya. Saya mendapat tantangan ya untuk mewawancara orang-orang yang sekiranya menginspirasi anak-anak didik kami. Mohon maaf, nama Bapak siapa? Saya dapat yang Oh iya. Kira-kira sudah berapa lama Bapak menekuni usaha ini? kira-kira 1 tahun lebih dikit. Ngomong-ngomong, Bapak Joko ini adalah pengusaha laundry yang ada di sekitar SDN Permata Biru. Baik, Bapak seberapa banyak cabang yang Bapak punya untuk usaha ini? Alhamdulillah, dalam 1 tahun terakhir ini baru 2. 2 ya Pak ya. Apa rencana menambah lagi? Rencana sih bisa nambah lagi. Amin. Amin, insyaallah ya Pak ya. Dari 2 cabang ini seberapa banyak pegawai Bapak? Kalau pegawai saya kebetulan cabangnya itu kan ada di pusat di Jawa Barat, Mall, di lokasinya besar, itu 3 karyawan. 3 hari. Ya, kalau yang di dekat SD Permata Biru, sampingnya ada Al Hikmah, ada jalan, nah di sampingnya ada Ruko 3. Saya Ruko Pojok itu ada 2 karyawan. Jadi Iya. 5 pegawai Bapak Total ya? 5 pegawai. Iya, baik. Bapak, mengapa Bapak terpikir untuk membuka usaha ini, usaha laundry? Kenapa bukan usaha lain gitu? Ya, satu karena domain dari teman-teman saya kerja di Jakarta itu rata-rata adalah 90%, sehingga dan pekerjaan yang saya geluti di sana notabene khususnya teman-teman yang ada di asrama atau di mes itu laundry semua, sehingga paling tidak saya terkejut untuk sama teman-teman itu untuk usaha laundry. Alhamdulillah memang muncul. Dan yang kedua, kalau saya lihat ini kan bergerak bidang jasa, jadi di mana pelayanan kita dimaksimalkan mungkin itu mungkin akan mendapatkan hasilnya. Terus yang ketiga, karena basic dari internal di keluarga kami itu istri saya itu paling susah untuk nyetrika. Kalau nyuci itu semangat, kalau nyetrika susah. Itu sehingga saya bergerak itu buka laundry. Gitu ya Bapak ya. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi ya Bapak ya. Apakah usaha ini, apakah pekerjaan utama Bapak? Sebenarnya awal-awal ini kan, jadi untuk mensupport untuk masa depan saya ke depannya, karena saya notabene kerja di Jakarta. Mungkin tentunya dong dari keluarga juga tidak ingin selamanya di Jakarta, sehingga membuka usaha di Bandung itu siapa tahu nanti akan kembali. Ini yang pertama adalah di usaha yang saya geluti laundry ini. Untuk sementara saya masih di kerja, tapi kebanyakan online atau WFH sambil mengurusin usaha laundry. Gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya ini nih usaha sampingan Bapak ya, Betul. usaha sampingan. Jadi mohon Bisa membantu mereka dan bisa mengajak teman-teman untuk karyawan untuk bisa bekerja di sini. jadi memberikan lapangan pekerjaan. Betul sekali. Baik, Bapak, kalau boleh tahu nih Bapak nih, mohon maaf nih, omset per harinya gitu, berkisaran berapa Bapak rata-rata? Sebenarnya ini adalah rahasia. Iya kan buat mensupport ya adik-adik anak didik kami ya untuk mempunyai semangat jadi pengusaha Ya. gitu. Saya hanya saran aja ya, minimal tuh 500.000 sampai hampir 2 juta. Jadi sehari ya, jadi paling sepi itu, jadi kalau hari sepi itu sekitar 500 ribuan, pas rame bisa sampai
duaan ya, Iya. 2 jutaan ya. Lumayan Bapak ya. Ya lumayan, alhamdulillah bisa menghidupi semuanya pegawai juga. dari juga. Bapak terakhir nih, apa sih pesan untuk Bapak nih ya sebagai seorang pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan ya untuk masyarakat di sekitarnya, untuk siswa kami ya di SD Permata Biru? Kalau dari saran kami, jangan takut berusaha. Semuanya itu akan menghasilkan apa yang akan dicita-citakan. Peluang ada, modal ada, kesempatan ada. Tapi titik rendahnya ini kalau tidak dimulai dari saat itu, nggak akan bisa. Yang susah itu akan memulai. Memang betul usaha itu tidak selamanya langsung sukses. Sama seperti saya akan mulai 1 minggu itu kita lihat waktu itu omsetnya cuma 2. Banyaknya kita ngelapor, nggak ada yang masuk. Tapi alhamdulillah 8 tahun. Konsisten ya Bapak ya. Konsisten buka, konsisten tutup, konsisten karyawannya, dan tidak lupa berdoa sama Allah Taala. Nah, apapun usaha kita, kalau kita tidak meminta sama Allah, tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi bagi adik-adik, nanti pemikirannya kalau mau usaha yakin 1000% pasrah pada Allah. Tapi kalau memang benar itu mau dimulai, memang ditekuni, ya harus totalitas. Sambil nanti menyerap ilmu kanan kiri semuanya. Dalam artian kanan kiri itu satu pengalaman, satu dari lingkungan, satu dari misalnya dari karangan banyak dari Mbah Kudo. Jadi baca, lihat, itu pengalaman yang berbeda yang paling utama. Jadi tips dari Bapak Joko adalah tetap rajin belajar. Belajar dari manapun ya Bapak ya, baik dari Google, dari sosial media, dari masyarakat, dari pengalaman juga. Jadi kita harus terus belajar. Semangat untuk memulai dan pantang menyerah tentunya Bapak ya. Betul. Demikian tadi wawancara saya dengan salah seorang pengusaha laundry yang ada di sekitar SD Permata Biru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.